Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 7 poin yang perlu kita bahas supaya semua itu menjadi terpahamkan semuanya. Untuk poin pertamanya adalah mengevaluasi kinerja dalam 1 bulan depan. Boleh lanjut. Langsung ke poin kedua. Nanti kita uraikan satu-satu, bacakan aja dulu. Untuk poin kedua, peresmian perusahaan kaos LC. Yang ketiga, memberi arahan untuk LC baru soal iuran kas LC. Yang keempat, share berita cukup di GMC di satu sistem yaitu di GMC. Yang kelima, sebagai tuan rumah atau LC diwajibkan menyediakan konsumsi minimalnya air putih atau makanan ringan. Yang keenam, pembahasan POP untuk tahun 2023 di antaranya pembawa materi membahas tiket dengan jumlah 100 orang. Untuk yang ketujuhnya, POP kacak 2 minggu sekali tiap hari Selasa malam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada poin pertama, apa pentingnya evaluasi? Sangatlah penting. Makna daripada evaluasi di sini adalah kembali kepada pola dasar, yaitu kita harus sadar akan kepribadian kita. Sadar, kenapa hari ini kok belum kita dipertemukan? Apa yang salah? Apa yang kurang? Dan ini yang patut kita evaluasikan. Maka hasil daripada evaluasi ini dimulai dari tanggal 19 hari ini, wajib hukumnya termasuk saya pribadi, tanggal 15 yang akan datang wajib termasuk saya pribadi, saya ucapkan sekali lagi, minimal melahirkan 3 pejuang. Di sini bukan lagi ngebahas masalah orang nabung ya, tetapi pejuang. 10 pun kita dapat mitra baru, tetapi nabung belum masuk kategori, karena yang kita butuhkan adalah duplikasi. Yang kita butuhkan adalah duplikasi. Nah, untuk itu, mari kita meetingkan sekilas apa kelemahan kita, apa kekurangan di support system, dan apa pula kendala yang fatal sampainya kita hari ini belum bisa melahirkan 3 pejuang tangguh yang kita harapkan. Saya mulai dari Kang Jajang Nurjamil, silakan. Apa keluh kesah di lapangan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Allah Berkah yang sudah memberikan wawasan atau sudah memberi kesempatan buat saya buat mengevaluasi soal ini. Yang pertama, jujur dalam segi kinerja emang saya belum bisa memahami semua ini. Apalagi membina, mendidik, membimbing mitra-mitra, jujur saya belum bisa. Untuk mendapatkan 3 jagoan, jujur diri pribadi juga saya belum bisa, belum eksistensi sebagus ini, sebagus yang apa harapkan. Jujur saya belum bisa. Otomatis diri saya juga belum bisa, apalagi saya membentuk, membina mitra-mitra saya. Yang kedua, mungkin dengan dibukakannya sekarang adalah meeting GLC, insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi, dan semoga saya mendapatkan 3 jagoan yang benar-benar berintegritas, dan semoga saya juga bisa membimbing, membidik, membina mitra 3 jagoan tersebut. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin sederhana yang beliau sampaikan adalah pengakuan bahwasanya belum merasa mampu. Poinnya sederhana.
Ketika kita belum mampu, maka carilah kemampuan. Dari mana caranya saya mendapatkan kemampuan? Tidak ada kata lain daripada belajar. Belajar, berilmu, menuntut ilmu. Tuntut, brother. Alhamdulillah, jadi saya baru bergabung. Semoga apa yang saya dapatkan di pertemuan hari ini menjadi ilmu buat saya. Terutama untuk kendala-kendala di lapangan biasanya itu karena pertama kita untuk poin kotak bola itu. Nah, jadi di sini saya mengajak teman-teman agar ada rules di lapangan. Coba waktu demi waktu kita menggali produksi keilmuannya, entah dari teman, dari abah atau dari YouTube, agar apa? Agar jadi kita punya peluru ini. Pada saat kita ketemu nasabah, kita udah punya peluru, kita tinggal tembak. Nanti terjadi problem, karena ada problem, ya kita ada JLC kan, kita kembalikan ke ruang rapat, kita selesaikan masalah dengan bermusyawarah. Insya Allah kendala-kendala yang pertama dari greget kita cara penyampaian masih gagap, dengan kita sering belajar, insya Allah cair dan selesai. Lalu kedua masalah waktu. Jadi ketika insya Allah saya juga nih mau berjuang gitu. Ketika waktu ini kita memang banyak sekali kendala gitu. Coba kita pikirkan target kita gitu. Karena di dalam target ini ada impian. Jadi kalau impian kita ini kalah dengan keluh kesah dan waktu yang menggoyahkan kita untuk tidak bergerak, maka impian kita sedikit-sedikit pasti akan gagal. Lalu yang ketiga, jika kita sudah dapat pejuang, jangan lupa kita manage. Karena kita ini selain JLC kita influencer ya. Jadi bagaimana orang ini diri kita ini menjadi asbab dengan CHR, diri kita berkembang, terus kita menjadi yang terbaik di antara selain orang pilihan. Ya semoga sedikit penyampaian saya menjadi yang terbaik. Luar biasa. Apresiasi ya dengan kalimat beliau tadi, kenapa sangat membangun. Bagi saya sangat membangun. Artinya apa, masukan demi masukannya sangat luar biasa. Waktu demi waktu mari kita minit sedemikian rupa. Bentuk kerjasama kita harus kuat. Dengan kalimat beliau saya mengingatkan dengan diri saya, mohon maaf saya teringat dengan diri saya, bahwasanya saya wajib mengingatkan terhadap teman-teman yang namanya JSL haram hukumnya kita bercerita cross line. Tidak ada cross line diberkahi. Artinya apa? Di antara kita boleh satu sama lain saling kerja sama. Baik itu ngaruh potensi ataupun tidak ada ngaruh. Ingat, tujuan kita untuk sukses hakiki. Bukan hanya tok mendapatkan uang. Terima kasih. Silakan Leader Herlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya sekarang di JSI, semoga kedepannya bisa lebih baik gitu buat prospek, mau buat kedepannya bagi saya gitu. Semoga mudah-mudahan saya bisa lebih eksis gitu di lapangan dengan mendapatkan ganti Liga Jagoan kedepannya. Dan semoga dengan adanya di sini semua jalan supaya bisa lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jika kopi ini namanya jadi dua, berarti apa? Kopi-kopian. Bisa diminum nggak? Bermanfaat atau tidak? Maka jangan lagi ada kalimat mudah-mudahan. Itu tidak boleh. Ya. Ganti dengan kalimat semoga. Islam mengajarkan terhadap kita dengan doanya, ya Allah semoga engkau. Nggak ada kalimat mudah-mudahan. Paham ya? Jangan lagi kita menggunakan kalimat. Saya aminkan doanya. Beliau tadi mengatakan semoga di bulan ini saya mendapatkan orang ketiga jagoan. Amin Allahumma amin. Amin. Nah, yang mana benar kinerja kita harus lebih ngegas lagi.
Saya sampaikan kembali kurangnya rasa canda-canda yang ada mah. Lupa lagi namanya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara ini bisa dimulai ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya dengan diadakannya acara meeting PLC tim berkah lebih maju dari sekarang. Karena dengan diadakan meeting, kita pasti berpikir mungkin inilah jalannya kita untuk maju, karena dengan diadakannya meeting ini kita lebih tahu wawasan kedepannya bagaimana, arah kemana di bawahnya ini. Tim berkah ini karena dengan tim berkah ini saya udah alhamdulillah ada di dalamnya ya. Dan semoga tim berkah lebih maju lagi dari sekarang ini. Dan kendala saya di lapangan adalah masalah kurang percaya diri, masih kurang, karena banyak kendala, banyak penolakan dari tim banyak penolakan dari orang yang kita ajak ya, misalnya ya kurang percaya dirinya gitu lah. Sini Ya. Terima kasih buat leader Rahman. Wajib kita, setiap kita memiliki percaya diri. Bagaimana kita bisa membuat orang lain percaya selama kita percaya dirinya belum ada? Bagaimana caranya agar kita percaya diri? Saya sepakat dengan kalimat tadi leader Ade. Banyak-banyaklah kita belajar, membuka YouTube. Banyak di situ cara-cara orang yang pede abi, cara menyampaikannya seperti apa. Leader dulu. Untuk menanggapi kinerja dalam 1 bulan ini ya, kendala yang saya alami di lapangan yaitu seringnya terjadi penolakan. Itu yang pertama. Yang keduanya adanya rasa kurang percaya. Maksudnya rasa kurang percaya itu dari calon terpilihnya. Itu mengatakan satu, untuk penipuan. Yang keduanya di sana aja udah pernah, tapi nggak taunya di sini nantinya sama, gitu kan efeknya. Terus yang ketiganya resminya itu dari mana? Istilahnya seperti itu. Sudah sedikit dipahamkan, tetapi yang ada makin melebar. Di situ saya lebih memilih untuk meninggalkan daripada dilanjutkan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dengan kalimat yang terakhir, saya memilih meninggalkan, saya lebih memilih mendiamkan dan meninggalkan. Saya sepakat. Kenapa demikian? Karena kita diajarkan di bisnis ini adalah fokus pada target tujuan. Nah, kalimat ini kita rilis sedikit. Fokus pada target tujuan adalah target kita orang yang mau, bukan orang yang nggak mau. Betul. Karena kita menyadari, karena sistem ini menyadari, ya. Tolong yang di belakang jangan nyeong terus. Ya, tolong kita fokus saja dulu. Obrolan yang lain nanti boleh kita jeda aja dulu. Ya. Kembali lagi, fokus pada target tujuan di sini adalah maknanya kita fokus kepada 3. Jika memang sistem ini mengajarkan terhadap kita gampangnya membawa orang, mungkin sistem ini akan mengajarkan sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya kepada Abang Berkah. Kendala di lapangan adalah menurut kami penolakan demi penolakan itu mungkin bukan penolakan ya.
mungkin belum kesiapan mitranya, atau mungkin kekurangan kinerja kita, atau obrolan-obrolan kita atau ilmunya kurang mapan. Nah, di sini saya akan introspeksi diri atau evaluasi diri bagaimana caranya untuk agar tidak terlalu banyak penolakan gitu. Nah, sini insya Allah akan saya pelajari terus apa yang Abah ilmunya sampaikan kepada kami, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik untuk calmit kita, atau ketiga jagoan menurut kami yang Kang Widodo atau leader yang lainnya, supaya kita bisa kemana gitu, mau misalkan ada prospek saya bisa menemani. Dan alhamdulillah semoga dengan adanya Tokfir ini mungkin kendala di sini kalau sendiriannya kurang kepedean gitu. Kalau berdua dengan adanya Tokfir, insya Allah semoga dengan adanya Tokfir ini kita diberikan kelancaran untuk mendapatkan 3 jagoannya. Ya, mungkin segitu dari uraian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada masalah penolakan tadi ya. Dan beliau sudah mengakui bahwasanya ini bukanlah penolakan, hanya kembali kepada sadar diri bahwasanya apa yang kami lakukan, apa yang saya sampaikan memang belum terlalu mengena kepada hati. Maka kembali lagi fokusnya hanya di tingkat belajar. Akan tetapi pembelajaran di sini yang lebih optimal adalah belajar berbicara dengan siapa? Tentu dengan orang. Artinya ketika pembelajaran ini ketemu dengan orang, berarti artinya sering-seringlah kita melakukan prospek. Sampaikan aja, jangan pernah berpikir, jangan pernah tanamkan hasil di pikiran kita. Berkah tidak pernah mengajarkan, kita menanamkan hasil di pikiran kita. Pesan seorang berkah di sini, mohon maaf, pesan berkah support system ini tidak lain dan tidak bukan, mari kita optimalkan yang namanya duit. Doa, usaha, istiqomah, tawakal, nggak ada hasil di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktunya kepada topik dari kita Abah Berkah. Untuk saya pribadi, untuk masalah kendala di lapangan sih sebenarnya tidak ada ya, karena selama ini saya mengerjakan bisnis ini hanya karena di online. Untuk masalah ke lapangan saya kurang karena saya di sini ibu rumah tangga. Jadi untuk tindakan di lapangan itu saya belum belum bisa memanage waktu lah gitu kan ya. Masalah anak-anak masih pada kecil dan mengurus yang lainnya. Mungkin untuk kedepannya dengan mengucap bismillah saya akan bisa untuk memanage waktu agar saya secepatnya mendapatkan 3 jagoan. Karena sejujurnya saya seorang ibu rumah tangga aja pengen mempunyai penghasilan sendiri gitu kan, tanpa harus melibatkan penghasilan dari seorang suami. Bukan saya tidak menerima penghasilan dari suami, bukan, karena saya juga ingin belajar mandiri, pengen punya penghasilan sendiri. Dan dengan adanya meeting GLC pada tanggal 19 ini, semoga saya semakin ada semangat untuk ke lapangan dan juga bisa memanage waktu semaksimal mungkin itu aja. Karena selama ini kan saya selalu mengerjakan di via online dan itu pun belum maksimal karena ilmu masih kurang juga gitu kan. Untuk kedepannya saya minta ilmu yang untuk di online pun seperti apa gitu. Jadi bukan hanya mendapatkan ilmu di lapangan aja, karena kita juga kan mempunyai handphone, dan handphone itu pun kita harus bisa memanfaatkan lah menjadi ladang uang juga di handphone. Udah segitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Izin bentar kan. Siap. Nah, keistimewaan kita berada di program ini yang patut kita syukuri, yang patut kita banggakan, yang patut kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di program ini kita bisa mengerjakan, bisa dengan online, bisa dengan offline.
Artinya apa? Kesempatan ini besar bagi kita untuk bisa kita mendapati kesuksesan di dalamnya. Hanya pesan saya, ketika kita mengerjakan di online sifatnya, kita lakukan kontak-kontak sederhana aja dulu. Artinya dana pensiun, dana waris, sampaikan aja seperti itu. Karena dengan penuh keyakinan, dan saya udah sering membuktikan, ketika kita udah layak, udah menyatu perasaannya gimana, tidak mustahil orang luar kota pun bisa kita tarik melalui lisan kita syariatnya dengan apa yang kita tawarkan. Buat mereka segitu giginya membuat penasaran. Selain dapat dana pensiun, dana waris, di sini juga ada loh kesempatan untuk mendapati rumah 1 miliar. Gimana caranya? Aduh, soal itu kita harus ketemu. Ketika nanya lagi, paling bahas itu 2 perkara. Ketika kita ngebahas, tarik lagi bahasanya. Percaya saya, bagi yang belum bisa melakukan offline, lakukan online secara maksimal. Tetapi bagi yang sudah biasa melakukan di offline, jangan sesekali kita mencoba melakukan secara online. Adapun kita online hanya untuk bikin janji temu, paham? Bikin janji temu. Karena kita bukan hanya butuh yang namanya kuantitas, tetapi kualitas. Kualitas akan terjadi ketika kita terbentuk dengan ikatan silaturahim yang kuat. Pengikat silaturahim contoh seperti hari ini, maka kita akan solidnya luar biasa. Mungkin itu untuk menanggapi daripada leader Sarah. Terima kasih. Silakan leader Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari saya pribadi, kendala mengenai di lapangan di praktek ini, yang pertama saya sulit memulai obrolan untuk mengarah ke hal yang apa yang akan kita sampaikan. Terus sulit bagaimana cara menawarkan terhadap calon prospek antara yang sudah dikenal dan belum dikenal. Jadi terhadap yang sudah dikenal seperti apa, yang belum dikenal seperti apa gitu. Apa yang harus kita awali obrolannya gitu. Setelah itu terkadang ketika kita memulai obrolan terus mengarah ke hal yang mau kita sampaikan, dari mimik wajahnya tuh apa ya, kayak tidak percaya gitu. Atau ada juga yang memang mereka udah, oh ini asuransi ya gitu. Namun ada beberapa yang memang mereka tuh trauma atas, bukan ada yang dengan keluarganya yang terjadi ataupun dengan tetangga atau siapapun seperti itu. Jadi penipuan atau misalnya sekarang seperti ini, kedepannya kan nggak tahu seperti itu. Terus saya juga kadang kurang percaya diri ya, dengan mungkin satu ilmu gitu ya. Terus trik-trik apa gitu untuk kita bisa menyampaikan agar orang tersebut ngeh gitu, oh ini gitu. Terus mereka kalau ibaratnya aku tertarik gitu, oh gitu ya, jadi kepo gitu. Oh gitu ya, boleh deh saya mau tahu gitu. Sulit banget untuk membuat orang seperti itu gitu. Baik yang udah dikenal, bahkan saudara sendiri pun seperti itu gitu. Jadi kadang ya itu kendala dari saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba menanggapi dari kalimat yang tadi, bagaimana cara mengawali program ini kepada orang yang kita kenal atau orang yang kita kenal. Bahasa daripada inteleknya itu ada istilahnya market dingin dan market hangat. Nah, kita sampaikan dengan market yang dingin atau orang yang tidak kenal sama sekali. Sederhana. Ketika kita berpapasan dengan satu orang, ingat konsep 151. 1 meter di antara kita, sampaikan 5 menit, satu fokus pada nomor tujuan. Salah satu contoh sederhana, saya dekat dengan Kang Jajan hari ini. Katakan saya baru duduk. Trik seorang cowok rata-rata, dia ngambil rokok, jangan keluarkan korek. Kita minta, kan punya korek nggak? Tolong minta. Ketika dia ada pasti ngasih, betul? Kita nyalakan dulu rokok. Fokus kita 5 menit obrolan. Kang punten, udah tahu belum CHR? Apapun jawabannya, kita punya senjatanya. Contoh ketika beliau mengatakan belum tahu, sampaikan kalimatnya menggelitik. Rugi kan? Akan belum tahu. Jujur aja. Pasti dia kan akan bertanya, memancing. Kenapa? Betul?
Karena dengan program ini akan kerja atau tidak akan mendapati dana pensiun. Pendek umurnya akan bisa memberikan dana waris. Betul? Nah, selanjutnya caranya gimana? Nah, udahlah Kang, soal masalah gampang. Yuk kita tukar dulu nomor telepon. Silakan save nomor saya Kang. Bismillah, saya lanjut. Ya. Jadi konteks 151 selesaikan dengan konteks 121. Sebenarnya bukan lantas ilmunya belum ada, dipakai. Artinya gini, kita belajar, kita ketemuan, kita tahu, tetapi yang digunakan cara pribadi ini yang jadi masalah kebanyakan. Kita tidak fokus dengan apa yang sudah kita dapati, tetap ngeletak dengan cara pribadi. Ini yang jadi masalah. Sedangkan kesuksesan seorang kita di bisnis jaringan dengan adanya duplikasi. Cara izinkan kita hadir bila perlu, satu hari kita prospek ke lapangan 2 jam. Setelah 2 jam belum ada hasil, sehingga ke basecamp 5 atau 10 menit. Saya kagum sama Tante Sitorus ya, alhamdulillah rutin beliau. Kesini itu adalah 10-5 menit kesini tiap hari. Walau hanya membahas apa dan sebagainya, tetapi asupan amunisi yang bagus. Dan ketika keluar dari sini, itu tidak jarang langsung nge-share lagi di grup. Itu kan sangat luar biasa teman-teman. Jika seorang Ibu Rubun Sitorus, leader Rubun Sitorus saja yang katakan junior bisa melakukan, kenapa kita belum? Ada apa? Mengatakan ilmu saya tahu, ilmu beliau masih tertapa-tapa mengerjakan bisnis ini, tetapi tindakannya lebih besar daripada kemauan. Betul? Impian bolehlah kita isi, tapi dukung dengan tindakan yang kuat, maka hasilnya luar biasa. Bisa dipahami ya, leader Lia ya? Terima kasih. Selanjutnya Ibu Emil, silakan. Saya udah melaksanakan prospek mingguan, cuman yang kebanyakan orang tuh mengatakan Bu Emil dulu gitu. Nanti kalau memang udah ada buktinya Bu Emil ini, insya Allah saya ikut. Gitu. Jadi teman-teman dekat semuanya, hampir semuanya bilangnya begini. Terusnya lagi saya bilang, yuk kita umroh. Dengan 1 hari kita ngumpulin uang 12.000 untuk kita umroh bersama. Jangan aja cuman makan kita di luar bersama, kita umroh kita bisa bersama. Katanya gimana caranya ya Bu Emil? Ya begini caranya, kita nabung ke CAR terus begini. Oh kalau gitu coba lihat ada yang buktinya dulu belum? 1 orang aja nanti saya ikut gitu. Kebanyakan begitu. Apa yang harus saya sampaikan dan saya buktikan gitu. Seandainya saya kan kalau mau umroh saya udah, cuman belum dari program CAR gitu. Jadi susah untuk menyampaikannya lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengingatkan calon nasabah, calon mitra ataupun calon pejuang kita, apa yang beliau pertanyakan buktikan sama kita. Kenapa meski takut? Iya Pak, apa buktinya? Kita sudah dikasih bukti sama pengusaha ketika kita bercerita konsep menabung. Kita udah punya buku polis belum masing-masing? Itulah buktinya. Bukti itu sesuatu hal membuktikan kita ada di dalamnya. Betul? Tunjukkan ini loh buktinya, saya sudah ada di dalamnya dan saya lagi menuju 5 tahun. Yang kita sampaikan kan nabung saat ini 5 tahun ke depan kita umroh bersama. Saya baru mulai, ini bukunya, ini nama saya bukan. Tunjukkan, bila perlu dekat mata anak, nu saya lain ngarana ya, betul? Ini ahli waris atas nama anak saya bukan, betul? Ini sebagai bukti. Artinya kita lebih mendominankan, jangan menguraikan di lapangan, akan tetapi bagaimana caranya suksesnya seorang kita hari ini adalah ketika kita membawa calon nasabah, calon mitra, calon pejuang. Itu seperti itu. Jadi jika memang kita merasa di lapangan masa sempit, jam closing, jangan lagi kita lakukan. Kecuali jika orangnya udah ngetrik, penasaran dan memang kelihatannya eksistensinya kuat, langsung closing no problem. Tetapi hal ini jarang ditemukan, hanya 1 berbanding 1000. Ya. Maka daripada itu kembali lagi ke fokus dasar, yaitu lakukan konsep 1-2-1. Bikin janji hari apa, jam berapa kumpul di rumah saya, sekalian kita ngaliwat. Itu mereka datang itu dengan kepenasaran tinggi, itu lebih bagus.
Siap ya? Oke, terima kasih. Dilanjut Ibu Rukun Sitorus. Yang harus dikurangin bahasanya, ada yang harus ditambahin bahasanya. Bahasa yang mana? Tentu bahasa yang bisa membuat mereka hadir ke acara. Caranya apa? Buang iming-iming, karena di kita tidak ada iming-iming, tetapi bentuk rasa penasaran yang kuat agar dia datangnya ke sini, bentuk ingin rasa tahu. Siap? Siap. Barakallah. Siapa lagi? Oh, Karisma ya. Oke. Selanjutnya buat leader Risma, silakan. Buat Abang Berkah yang mengasih kesempatan pada saya. Terkendala kalau di lapangan saya kurang percaya diri gitu. Kalau mengungkapkan gimana kalau sedekatnya orang gitu, saya harus gimana gitu bilangnya. Mungkin adanya ilmu saya belum tahu semuanya, dan saya terlalu sibuk mengerjakan konvensional, jarangnya untuk belajar. Jadi kepedean saya tuh rasa nggak percaya gitu, nggak pede gitu. Mungkin untuk kedepannya saya akan terus belajar untuk memantaskan diri agar bisa mengajak orang-orang semampu saya untuk dan hari Selasa pun kan ada jadwal di Kacab ya. Untuk belajar. Insya Allah saya tetap pasti hadir. Ya itu mas segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada itu, kalimat PD bisa dimulai dari apa? Yang pertama, teman-teman untuk mulai melatih kalimat PD. Nanti akan kita praktekkan, tetapi hari ini kita baru bercerita masalah teori. Bagaimana cara membentuk PD? Dan ini butuh teman-teman catat, karena teman-teman akan melakukan nanti ke mitranya. Bagaimana cara membentuk rasa percaya diri yang pertama? Tahap paling awal untuk membentuk rasa percaya diri diantaranya, berikan waktu setiap mitra kita untuk berdiri. Yang pertama. Yang kedua, berikan waktu kepada mitra kita untuk melakukan testimoni. Apa diantaranya? Yang pertama, apa alasan dia join? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mabad. Inilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bersyukur. Amin. Semoga saja tempat ini menjadikan berkah. Amin. Buat kita semua, berkah yang mendudukinya, berkah untuk yang didudukinya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur. Kita mengucapkan kalimat alhamdulillah ya. Artinya tidak cukup mengucapkan kalimat alhamdulillah saja, harus ada definisi ya. Artinya kita bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Karena apa? Karena kita sudah diberi kenikmatan, sudah diberi segalanya, tidak terhitung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan itu juga nikmat yang kepada kita itu diterima secara langsung dan dirasakan oleh kita semua. Nah, saya sikapi berbagai macam keluhan dan saran dari teman-teman semuanya. Walaupun saya sibuk kamera, tapi monitor saya mendengar dan memperhatikan. Banyak sekali teman-teman saya masukan-masukan dan lain-lain, sehingga ada yang ini sebetulnya kita itu bukan anak kemarin sore, bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, bukan ya. Artinya kita pernah melakukan hal-hal seperti halnya kita ikut training, kita ikut HTS, kita ikut berbagai macam. Tiap minggu kita mendengar, menyerap ilmu daripada guru kita. Guru kita juga bukan hanya satu saja, banyak. Bahkan teman-teman semua di sini bukan dari seorang guru atau seorang siapa saja, bahkan mencari inspirasi dan pengalaman dari handphone. Ada seperti itu banyak. Nah, akan tetapi kenyataannya diungkap sekarang hari ini tentang keluhan dan lain-lain, semuanya pasti mengucapkan dan mengeluarkan keluhan dan saran. Artinya kita itu sebetulnya belum klik. Artinya
di dalam pikiran kita dan hati kita tuh belum klik ada sentra Asia Raya atau pekerjaan kita yang selama ini kerjakan. Kalau sudah klik mungkin ya, apa sih susahnya? Di mana sih kendalanya? Apa sih menjadi kita menjadi seperti halnya diutarakan barusan? Padahal Abah sudah memberikan ilmu-ilmu yang paling sederhana buat kita. Tidak menjadikan bingung dan lain-lain. Sebetulnya seperti itu. Kenapa kita di lapangan suka kendala inilah, itulah, dan lain macam-macam. Padahal ya, kita itu ada yang sudah 5 bulan, bahkan ada yang setahun, belum ada yang seminggu di sini, belum ada. Wajar. Kalau misalkan baru seminggu, baru tahu namanya CAR doang kan ya. Akan tetapi kita sudah mempelajari dari dalamnya sampai ke akar-akarnya. Itu yang harus kita mutelaah, pelajari diri kita. Ada apa di diri kita? Artinya kita masih ada bayang-bayang di dalam pikiran kita. Masih ada bayang-bayang keraguan kita. Nah itulah menjadi penyakit buat kita. Bayang-bayang, contoh misalkan sekarang kita lagi berjalan di suatu sinar atau matahari, kita punya bayang-bayang. Kita melihat kepada bayang-bayang mungkin akan terjadi seperti apa. Mungkin bisa terjatuh atau tersandung atau apa. Jadi tidak fokus kepada jalan kita yang akan tuju. Itulah bayang-bayang kita yang menjadi kita di otak kita menjadi apa istilahnya ragu-ragu atau keraguan-raguan. Padahal kita itu sebetulnya bukan kemarin sore atau didikan hari ini atau seminggu 2 minggu, bukan. Artinya saya akan memandang, saya melihat kepada teman-teman ini belum klik di dalam hatinya ini, belum klik bahwasanya pekerjaan kita dijadikan pekerjaan sampingan. Itu yang paling inti. Kalau misalkan kita pekerjaan sudah dijadikan inti daripada di hati kita, di pikiran kita, insya Allah kita banyak inspirasi, kita banyak ilmu. Lakukan apa yang kita harus lakukan menghadapi orang tersebut. Banyak celah, banyak teori, banyak segala macam untuk bisa supaya diterima oleh kita, oleh calon mitra kita sebetulnya. Jadi kita harus betul-betul. Kalau mau jalan 100%, ya 100% oke silahkan. Mau setengah-setengah, mangga silahkan. Mau ditinggalkan pun silahkan, mangga. Artinya kita masih butuh enggak seperti hal ini. Tidak ada di luar sana seperti hal ini. Tidak menurut saya. Punten, saya bukan sombong, bukan ujub takabur di sini. Saya masih mampu walaupun ikutan di CAR. Tapi kenapa saya butuh? Ternyata masih butuh. Sampai istilahnya jor-joran saya juga. Masih istilahnya kesana kesini, akhirnya saya memanage waktu yang pokoknya dulunya sampai saya di ke orang lain kan, yang saya tinggalkan membuat orang kepercayaan saya. Ternyata saya juga masih butuh. Kenapa? Karena luar biasa, sungguh luar biasanya di program ini. Sampai-sampai tidak ada mungkin konvensional dibandingkan dengan sentra Asia Raya. Tidak. Itu menurut saya. Nah, artinya di sini cobalah kita pelajari secara pemahaman-pemahaman yang kita dapat di luar sana, dari situ, dari sinilah. Oke, kita terima dengan klik dalam hati kita. Jadikan kita ilmu untuk menjadi supaya kita ringan bicara kepada orang lain. Itu paling pada intinya. Mungkin kalau saya baca bahasanya berbicara dipanjangkan, boleh saya bisa dipanjangkan. Akan tetapi waktu ini hanya mungkin saya secara pandangan, menurut saya, bahkan saya pribadi memahami secara jiwa saya pribadi ini butuh. Saya pun butuh, semua orang butuh pasti. Banyak orang yang sudah banyak harta bendanya, banyak, tapi kenapa mereka ada di sentra yang mungkin lebih daripada yang lain ternyata. Ini seperti itu. Nah, yang satu lagi mungkinnya tentang Tokjir. Tokjir ini saya kemarin bahas juga waktu training di sini ya Pak ya, ngobrol di sini. Sangat-sangat penting karena apa? Karena itu satu jalan mungkin ya. Satu jalan satu-satunya kita untuk memulai kita bekerja di lapangan. Nah, untuk secara trik teori secara Tokjir, kalau supaya lebih efektif itu harus kita membuat strategi. Strateginya seperti apa?
strateginya mungkin kita tidak perlu 2 orang, minimal 3 orang. Kenapa? Kalau 2 orang mungkin saya pikir itu seperti halnya orang mau minta sumbangan. Yang satu ngasong-ngasong brosur, yang satu membawa kotak. Dianggapnya seperti itu. Coba kalau 3 orang atau lebih, minimal 3 orang lah. Jadi kita tidak dianggapnya untuk minta kayak seperti sumbangan kepada masyarakat seperti itu ya. Itu secara teori mungkin akan lebih efisien ya, lebih diyakini orang lain. Karena apa? Karena oh iya ya, ini luar biasa. Jadi kita secara teori selamat datang buat sepuh, mangga silakan masuk. Ini lagi berjalan dulu ya, mohon maaf. Nah, seperti itu teman-teman semuanya, coba kita pikirkan. Karena apa? Mungkin secara hal pribadi saya tentang ini juga saya belum seperti luar biasa, belum. Hanya saya ingin jadi di luar daripada pekerjaan saya yang sudah ada. Saya ingin di luar. Saya bukan orang luar biasa. Saya tapi ingin di luar. Ingin di luar seperti halnya teman-teman semuanya inginkan gitu. Coba bayangkan, teman-teman juga pasti punya impian dan cita-cita yang di dalam hatinya, ingin itu ingin ini kan ya. Sama hal juga saya seperti itu, seperti itu. Nah, hal itu. Nah mungkin ya teman-teman semuanya, saya singkat waktu untuk tentang pandangan dan untuk usulan tentang ini. Mungkin Abah akan terima, walaupun tidak terima tidak jadi soal. Karena apa? Karena saya juga di sini sebagai sesepuh ya, kalau dianggap sesepuh mangga silakan. Karena saya sudah 4,5 tahun di Senta Asia Raya, baru menemukan hal ini. Coba kalau jalur 3 saya seperti Abah, B, C ada seperti Abah, mungkin saya sudah kemana lah, sudah di atas awan, sudah di atas langit mungkin ya. Tapi hanya mungkin Allah sudah ciptakan kepada saya, Allah memberikan jalan kepada saya, Allah memberikan rezeki. Salah satu orang baru menemukan seperti hal ini. Makanya saya gak naik ke atas, saya turun ke bawah. Artinya bukan saya sombong, bukan saya takabur. Banyak orang lain yang gak mau turun ke bawah. Artinya gak mau orang lain berilmu atau belajar ke bawah. Gak ada. Bukan gak ada, belum saya menemukan. Belum menemukan. Kebanyakan orang lain naik ke atas, belajarnya kan nggak mau ke bawah. Itu yang saya lihat sementara ini. Tapi biarin saja, mereka kan inisiatifnya sendiri, pikiran sendiri, ngapain repot ya buat saya ya. Nah seperti itu. Terima kasih Bang. Hanya segitu saja pandangan dan saran dari hati saya, mungkin akan menjadi inspirasi dan pemikiran kita. Yuk sama-sama kita klikkan dalam hati kita agar hati kita, pikiran kita itu integritas kata apa. Jadi ucapan hati dan tingkah laku lama itu bisa direalisasikan di lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.